Shalom Jemaat GKSI diberkati Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki pergumulan doa dan ingin didoakan bersama-sama, silahkan mengisi form GKSI Prayer Request yang linknya sudah tersedia di kolom deskripsi. Untuk memberikan persembahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melakukan transfer bank di nomor rekening BCA 288 837 9997 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Masih dengan tema bulanan gereja kita yakni Giving My Best, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amos Hosea. Jangan lupa untuk melakukan 3M pada pagi hari ini, yaitu ikut memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan mencatat khotbah. Kita berdoa biarlah setiap pujian dan firman-Nya boleh menegur dan berbicara buat setiap kita lewat ibadah hari ini. Saya Nunik, selamat beribadah. Shalom, happy Sunday GKSI Bethlehem. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita ketemu kembali di ibadah online kita pagi hari ini. Saya mengajak kita sama-sama semua memberikan yang terbaik buat Tuhan kita lewat pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita puji dan tinggikan Dia. Puji namamu ditinggikan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan, Kau Raja kemuliaan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan.
Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Masih siap menyembah muji Tuhan pagi hari ini? Mari kita terus tinggikan, agungkan Dia. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan.
Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah memuji-Mu Tuhan. Oh Raja di atas segala raja. Mari semua umat Tuhan, bawa hatimu untuk menyembah Dia. Berikan yang terbaik buat Dia pagi hari ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau layak diagungkan, ditinggikan. Raja di atas segala raja. Sana, Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang
Tuhan. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place
to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Hallelujah. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami puji, kami tinggikan. We worship you, Lord. Kami sembah, kami agungkan, kami puji. Oh Jesus, Jesus, Hallelujah. Oh, Ralamasika Namalama, Mama Magana Yaralama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, kami sembah, kami puji, kami mengasihi, kami merindukan-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, Roh Kudus memenuhi setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Biar segala kemuliaan, pujian, pengagungan hanya bagi-Mu. Thank you Jesus. Kami menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau melawat, Engkau memberkati kami semua. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami percayakan firman Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk hidup yang kekal yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup yang saat ini kami miliki adalah hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Biarlah kami berkata hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kami. Firman Tuhan biarlah berfirman buat kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang mengaminkan firman Tuhan, yang percaya kepada firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami tahu ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan dan berkati. Shalom. Terima kasih buat jemaat Tuhan GKSI ITC Bethlehem. Kami bersyukur untuk kesempatan bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Saya Amos Hosea, sebenarnya bukan orang yang asing di GKSI. Saya ini sudah dari usia muda, ya dari masih bujangan, dari saya gemuk ya, dari rambut saya tebal, sudah diberi kesempatan melayani di GKSI. Terima kasih buat para elders, buat para leaders, buat para hamba Tuhan. Ya saya kenal lama Pak Anton Abednego, Pak Hengki, Bu Feni, Pak Yater, ya, Pak Pendeta Agus, Pak Surt, ini teman-teman semua ya. Jadi saya bukan orang asing di GKSI. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya bisa melayani Bapak Ibu sekalian walaupun secara online ini. Khotbah saya berjudul Giving
my best yang saya bacakan di dalam Yohanes 12 mulai ayat yang pertama. Giving my best. Yohanes 12 ayat yang pertama berkata, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat yang ketiga berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4 berkata, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus ayat yang ke-7, biarlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Michael Norton, seorang profesor dari sebuah sekolah yang sangat terkenal di Amerika Serikat, Harvard Business School, bikin penelitian. 632 orang ditanya tentang yang namanya topik happiness. Ternyata mereka yang menghabiskan uang dengan suka memberi itu lebih bahagia daripada orang yang menghabiskan uang untuk dirinya sendiri. Those who spend money on others were decidedly happier than those who spend more on themselves. Penelitian ini membuktikan bahwa orang-orang yang suka memberi, yang suka menolong orang lain itu lebih bahagia. Zurich University di Swiss juga bikin penelitian. Ada 50 orang dan dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama diminta untuk memberikan uang yang sejumlah 25 franc Swiss itu. Uang tersebut diberikan kepada orang lain. Sementara kelompok yang kedua menghabiskan uang untuk kepentingan diri sendiri. Hasilnya mengatakan, hasil scan otak dari penelitian ini mengatakan orang-orang yang melakukan perbuatan baik memiliki kecenderungan untuk lebih merasakan kebahagiaan bahwa orang-orang yang hanya menghabiskan uang untuk dirinya sendiri. Ada sebuah ungkapan, ini sebuah proverb, Chinese proverb, mengatakan begini, you want happiness for an hour, take a nap. Kalau pengen bahagia 1 jam, tidur siang. If you want happiness for a day, go fishing. Kalau kita pengen bahagia seharian, pergi mancing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. Kalau kita pengen bahagia setahun, warisi yang namanya kekayaan. Tetapi if you want happiness for a lifetime, pengen bahagia seumur hidup, help someone else. Happiness consists in giving and in serving others. Kebahagiaan adalah pada waktu kita memberi, melayani orang lain. Kalau saya bicara tentang memberi, ini bukan sekedar kita memberi harta, uang, cian, fulus, having help money. Tapi dalam hal apa? Menolong orang lain. Kita bisa memberi dalam 3 hal buat orang lain. Yang pertama, doa kita. Justru ini yang paling luar biasa. Kalau kita berdoa buat orang lain gak bisa menolak doa kita. Siapapun yang kita doakan, orang itu gak bisa menolak kita dalam doa. Jadi yang pertama adalah doa. Yang kedua daya. Kita nolong orang lain. Ya kita bantu. Ya saya sering kali kalau ke mall, ya bukain pintu buat orang lain. Walaupun kadang-kadang ada orang yang cuek. Tetapi seringkali saya cuma bukain pintu, apalagi sekarang kita harus hati-hati menjama ya. Kadang-kadang pakai siku gini ya, cara bukanya kita ya pakai siku ya. Kadang-kadang kita pakai kepala bukanya ya, memang main bolanya dulu gitu ya. Apalagi kepala saya udah mulai begini saudara ya, jangan pakai kepala ya. Kita bukain ya, oh orang akan berkata terima kasih, senang loh ya. Walaupun kita ke mall nggak belanja gitu ya, cuma cuci mata ya, masuk di toilet cuma mata kita kucek-kucek pakai air gitu ya, nggak. Bukan tangan kita cuci, mata juga kita cuci saudara. Tapi kita bahagia. Saudara, ada 2 jenis orang Kristen. Kristen Danau Galilea, Kristen Laut Mati. Saudara pasti tahu gambarannya. Yang namanya Danau Galilea itu ada kehidupan, Laut Mati nggak ada kehidupan. Kenapa? Karena Danau Galilea kalau terima air, itu mengalir lagi ke Sungai Yordan. Jadi terima keluar, terima keluar, terima keluar. Ya, diterima air keluarin lagi ke Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan masuk ke Laut Mati. Hampir di Laut Mati, karena Laut Mati adalah satu danau sebenarnya yang paling rendah di atas permukaan laut. Jadi airnya masuk nggak mengalir kemana-mana. Sehingga katanya Danau Galilea ada kehidupan, Laut Mati nggak ada kehidupan.
Di Laut Mati kalau saudara perhatikan di situ, ya, walaupun lebih besar, tapi ikan tumbuhan nggak bisa hidup. Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Kenapa kadar garamnya tinggi? Karena cuma terima saja, tapi tidak menyalurkan air yang diterima. Ini gambaran orang Kristen. Kalau pengen saudara bahagia di tengah situasi yang sulit seperti ini sekalipun, saudara bisa bahagia, saudara bisa mengalami sukacita, saudara bisa mengalami berkat Tuhan. Kalau kita belajar jadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, Maria, kalau kita baca dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga, dia bukan hanya memberi buat Yesus, tetapi dia memberi yang terbaik, giving her best. Kenapa? Karena dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga, dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Yang harganya dihargai, tadi dianalisa oleh seorang analis ekonomi yang namanya Yudas Iskariot, seorang bendahara, tetapi dia sebenarnya seorang yang bermasalah, nanti kita akan baca ayatnya. Saudara, ternyata harga minyak narwastu ini 300 dinar. Nah, orang pada zaman itu kalau kerja, saudara, satu hari gajinya 1 dinar. Jadi para penafsir Alkitab mengatakan 300 dinar itu sama dengan gaji orang 1 tahun. Kalau saudara gajinya misalnya cetiau, ya maka saudara ya 12 juta. Saudara gajinya misalnya 3 juta, berarti 36 juta. Itu satu jumlah yang besar jumlahnya. Kenapa saudara? Karena Maria, dia memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, saya punya keyakinan kalau kita selalu memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus, maka orang-orang sekeliling kita seperti tadi. Maria mengambil minyak narwastu murni, semerbak seluruh ruangan, baunya harum. Kalau kita selalu memberi yang terbaik buat Tuhan, orang-orang sekeliling kita juga mencium bau harum yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak pernah memberi buat orang lain, karena kenapa? Kita nggak pernah memberi yang terbaik buat Tuhan dalam hidup, maka orang tidak pernah melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Bagaimana orang percaya rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada Kristus. Yang pertama, kita harus punya pengalaman iman dalam Kristus. Di dalam Yohanes 11 ayat pertama, diadakan perjamuan untuk Kristus. Kenapa? Karena kalau sudah baca dalam Yohanes pasal yang ke-11, pengalaman Maria mengalami mujizat kebangkitan Kristus lah, maka diadakan perjamuan buat Kristus. Kita baca dalam Yohanes pasal 11 ayat 32, pada waktu itu sebenarnya Marta dan Maria sudah putus asa ketika Yesus datang. Yang namanya Maria berkata, Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Seakan-akan Maria berkata, terlambat. Ya, ada lagu yang berkata, terlambat sudah, seperti terlambat. Tapi saya percaya waktu Tuhan adalah kairos, waktu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Kenapa? Karena dalam Yohanes 11 ayat yang ke-44, Tuhan membangkitkan Lazarus dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudara, ini sebenarnya sebuah pembelajaran iman dalam Kristus Yesus. Kita mengalami pengalaman iman, sebenarnya sebuah pengalaman itu bagian dari pembelajaran iman. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Tetapi saudara, kita belajar dari pengalaman itu harus mengalaminya. Gak bisa pakai textbook, gak bisa pakai teori, gak bisa pakai hafalan saudara. Makanya dikatakan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6, Tuhan itu sengaja ketika mendengar yang namanya Lazarus sakit, Tuhan sengaja tinggal di Betani, saudara, tinggal di tempat di mana Yesus ada di Yerusalem, tidak datang ke Betani. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11:14, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, ada 2 model pembelajaran. Nah, sekini kita belajar di kelas, makanya sekarang kita belajar secara online daring. Banyak orang tua putus asa loh. Saya baca di koran, saudara, di media online. Ada orang tua sampai aniaya anak, sampai ada yang tewas gara-gara anaknya susah belajar. Karena anak-anak tuh biasa belajar di kelas mungkin. Ketemu teman sebenarnya gembiranya kan ketemu-temu. Ya, ini hasil survei mengatakan banyak orang tua sama murid-murid kepengen balik lagi belajar di kelas ya, di sekolah gitu ya. Karena suasananya berbeda pasti ya. Dan belajar masa kini tuh secara akademik, pasif, banyak teori, menghafal gitu. Tapi Tuhan Yesus mengajarnya, saudara, mengajar para murid, mengajar kita semua sampai hari ini di dalam kehidupan. Dengan teladan yang aktif dan kita harus praktek di dalamnya. Ini belajar yang benar. Makanya kalau saudara mau belajar bahasa, mesti praktek. Saudara cuma menghafal doang mah ya, kita belajar bahasa Inggris menghafal irregular verb, do, did, done,
bring brought dak dikduk sim Samsung gitu ya kan. Jadi pas orang boleh nanya sama kita ya dalam bahasa Inggris kita langsung gelagapan dan kita langsung gemeteran ya. Bukan karena kuasa Tuhan tapi karena kita saudara grogi dan grogol ya. Saudara belajar yang paling benar adalah belajar dalam kehidupan, dalam pengalaman iman. Makanya sebuah survei mengatakan dalam masa pandemik ini saudara, ini badan survei namanya Bilangan Research Center mengatakan ketika ditanya tingkat spiritual jemaat secara umum selama pandemi COVID-19 itu yang mengatakan naik 36,4%. Saudara, jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami namanya pandemi COVID-19, Tuhan izinkan kita ada masalah saat ini, Tuhan mau supaya kita belajar di dalam pengalaman iman, belajar berserah, belajar angkat tangan kita supaya Tuhan turun tangan. Karena kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Artinya kita pakai kekuatan sendiri, kita pasti tidak akan mengalami kemenangan. Tapi kalau kita angkat tangan kita sebagai tanda kita berserah, Tuhan turun tangan, memberikan kita kekuatan, kemenangan, keajaiban, dan mujizat. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana saudara menjadi orang Kristen? Ini menentukan bagaimana saudara punya sikap hati kepada Tuhan. Kalau saudara jadi Kristen karena keluarga saudara, keluarga Kristen, biasanya kita punya pengalaman dalam kekristenan hanya sangat minim. Karena kenapa saudara? Kita harus jadi Kristen karena orang tua kita Kristen. Kita jadi Kristen karena nama kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 1 Korintus, Wahyu, Nugroho. Itu yang membuat kita sudah jadi Kristen. Padahal saudara, Kristen yang membuat kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Seperti Maria yang punya pengalaman iman dalam Kristus. Dia mampu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jemaat Laodikia, jemaat yang tidak punya pengalaman iman. Karena ini jemaat generasi kedua, second generation. Tuhan berkata engkau tidak dingin, tidak panas. Karena engkau suam-suam kuku. Apa saudara? Suam-suam kuku. Saudara-saudara makanya lihat change in Christian percentage of population. Saudara lihat dari tahun 70 sampai tahun 2015. Lihat yang warnanya peach. Itu adalah kekristenan yang sudah mulai menurun. Decrease 10 until 40%. Lihat juga saudara di Eropa. Sama juga saudara, ini hal yang terjadi. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen tidak punya pengalaman iman. Akibatnya orang-orang Kristen sekarang tidak lagi pernah menjadi orang Kristen yang Tuhan harapkan, yang Tuhan inginkan. Tidak itu orang kehendak Tuhan. Tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena gak punya pengalaman iman. Beda dengan Tom Skinner, dia seorang anggota gangster yang bertobat karena sebuah siaran TV. Jangan main-main saudara. Ini siaran online begini udah membuat banyak orang bertobat. Saya berapa kali saudara dapat respon yang luar biasa. Walaupun kita secara online, kita share link kita kepada siapapun juga, itu bisa menjadi sebuah viral dan banyak orang di jamaah Tuhan. Tom Skinner itu bertobat pada waktu itu gara-gara nonton TV Kristen. Dan ketika dia bertobat, saudara sadar, ya Tuhan menyelamatkan dia. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia harus melewati sebuah barisan di mana anggota gangster yang namanya Harlem Los New York pegang tongkat, pukul dia saudara habis babak belur. Tapi dia melakukan itu semua buat Kristus. Setelah itu dia kembali lagi kepada gengnya dan dia selamatkan separuh anggota gengnya. Dan dia menjadi seorang pendeta yang mendamaikan orang kulit hitam dengan kulit putih. Makanya disebut pastor for reconciliation. Kenapa saudara? Karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang punya pengalaman iman. Sehingga dia memberi yang terbaik kepada Kristus. Pemberian yang terbaik kepada Kristus adalah apa saudara? Hidup kita. Yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup kudus. Berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Saudara, pendeta Agus Sutikno. Ini pendeta yang paling banyak tatonya di badan. Pernah tampil di acara Kick Andy. Saudara boleh buka di YouTube kesaksiannya. Sampai diwawancari oleh banyak wartawan. Kenapa dia melayani orang-orang yang disebut dengan kaum marginal di daerah Semarang? Karena pendeta Agus Sutikno ini saudara punya pengalaman iman. Dulu hidupnya dia katakan jauh dari Tuhan. Tuhan selamatkan dia. Pengalaman iman itu menyentuh hatinya sehingga dia memberi yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara apa? Dia jadi berkat buat banyak orang di pinggiran kota Semarang. Dia melayani orang-orang yang disebut anak-anak terlantar. Dia mendirikan sebuah lembaga pembelajaran buat anak-anak yang terabaikan. Dia melayani namanya pekerja seks komersial. Dia melayani orang-orang yang jadi korban HIV. Luar biasa. Saudara Henry Crowell. Seorang anak muda yang zaman itu di akhir abad 19 kena penyakit TBC. Dia gak bisa kerja saudara dalam pabrik. Pada zaman itu kalau seorang gak bisa kerja di pabrik pasti madesu, masa depannya suram. Tetapi diajak temannya ke gereja. Ketika dia terima Tuhan Yesus saudara, Henry Crowell doanya gini, Lord, I can be a preacher but I can be a good businessman.
God, if you let me make money, I will use it in your service. Saudara tahu ketika dia berbisnis, 60% lebih dari omset penghasilannya dia berikan buat Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia punya pengalaman iman. Di mana Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan Tuhan sembuhkan dia dari penyakit TBC-nya. Saudara, pertanyaan saya kepada saudara saat ini, apakah kita telah memiliki pengalaman iman secara pribadi loh, secara pribadi dalam Kristus. Bukan karena orang tua kita, bukan karena suami kita, bukan karena istri kita, bukan karena sahabat kita, tetapi secara pribadi. Apakah kita sudah punya pengalaman keselamatannya, kasihnya, kekuatannya, pertolongannya, kesembuhannya, mujizatnya. Kalau Bapak Ibu sekalian saudara kasih dalam Tuhan punya pengalaman iman, pasti otomatis kita memberi yang terbaik buat dia dalam hidup kita dan kepada banyak orang yang terdampak oleh apa yang kita lakukan buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita rela memberi yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua saudara, pelayanan kita. Pelayanan iman kita kepada Kristus. Yohanes 12 ayat yang ketiga berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu menyaki kaki Yesus dan menyakainya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di rumah itu. Tradisi orang Israel ketika mengundang membuat semacam kayak acara khusus, kehormatan diberikan kepada tamu istimewa. Kehormatan pengurapan dengan parfum adalah tindakan yang sering dilakukan pada masa itu. Namun menggunakan rambut untuk mengeringkan kaki Yesus seperti yang dilakukan Maria, itu sebuah tindakan yang sangat istimewa. Pelayanan yang terbaik. Pelayanan Maria saudara, kalau kita lihat, ini merupakan satu pengorbanan yang besar. Tadi saya sudah singgung, harga minyak narwastu murni itu 300 dinar. Tadi kita udah hitung-hitungan di depan. Itu gaji 1 tahun. Maria sadar, ini adalah sebuah kesempatan, opportunity, momentum untuk melayani Kristus. Dan dia tahu dia harus melayani Kristus yang terbaik. Kenapa? Poin yang pertama tadi. Karena dia punya pengalaman iman. Saudara yang namanya Lazarus yang sudah mati 4 hari yang sudah berdoa, Tuhan bangkitkan secara ajaib. Saudara, kontrasnya adalah Yudas. Yudas melayani Mammon. Mammon dari bahasa Aram Mamona. Mamona artinya wealth, kekayaan. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Ketika dia bikin analisa kritik atas tindakannya Maria. Dia mengatakannya bukan karena dia peduli sama orang miskin. Bukan karena dia punya yang namanya panti asuhan, panti jompo. Bukan dia adalah seorang yang disebut filantropis. Bukan. Karena dia seorang yang disebut pencuri. Orang Ambon bilang dia pancuri. Dia pancuri. Dia sering ambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kok Tuhan Yesus nggak tegur? Saudara, disinilah ya, Tuhan Yesus sering kali melihat kesungguhan hati kita. Tuhan bisa saja menemplak Yudas dan membuat Yudas mungkin mati terkapar. Bisa. Tetapi Tuhan mau supaya Yudas sadar. Tapi lihat saudara, akhirnya yang namanya Yudas, karena dia terikat dengan Mammon, dia menjual Yesus 30 keping perak. Dia menjual Yesus. Saudara, kalau orang hidupnya dikuasai oleh Mammon, kekayaan, dia tidak bisa saudara memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia tidak bisa melayani Kristus dengan yang terbaik, dengan the best. Gak bisa saudara. Gak bisa serving God dengan cara yang terbaik, in excellent way. Tidak bisa saudara. There is nothing wrong, katanya Billy Graham, possessing riches. Gak ada salahnya kita memiliki kekayaan. The wrong comes when riches possess man. Zaman sekarang ada banyak orang saudara benar-benar stres ketika omset penghasilannya turun. Kenapa? Karena jangan-jangan Mammon yang menguasai hati kita. Ada beberapa gereja mulai mengeluh karena persembahan, ya jemaat turun. Ya ada gembala pendeta yang discuss, ngomong-ngomong gimana nih, ya gereja penghasilan menurun. Ya mungkin banyak faktor hal gitu ya. Tetapi saudara, satu hal yang harus kita miliki dalam hidup adalah jangan hati kita terikat dengan Mammon. Jangan kita jadi hamba uang. Jangan bangun pagi-pagi musiknya berbunyi apa? Duit susah-susah. Duit susah-susah. Itu kereta api zaman dulu. Sakeus yang bertobat sudah lihat. Dia berkata, Tuhan, setengah dari segala milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Padahal hukum Taurat menuntut pengembalian hanya 20%. Tetapi Sakeus mengembalikannya
lebih dari 20%, 4 kali lipat. Jadi saudara, ini adalah orang yang sungguh-sungguh hatinya sudah melekat sama Tuhan. Ini adalah orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kata melayani saudara, serving, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Meladeni. Saya bersyukur pengurus jemaat GKSI sudah dilatih melayani. Saya berapa kali ingat tuh kalau datang melayani di GKSI, waktu kita masih bisa ibadah sama-sama, saya ingat tuh tas saya dipegangin, saya diajak makan, ya nggak dilayani. Waduh, ya sehingga saya pernah bercanda, udah dah kalau saya nggak ada jadwal di GKSI, saya datang aja dah, cuma buat minum-minum teh, minum-minum kopi, makan-makan kue, ya haleluya. Terima kasih ya para pengurus, para pelayan GKSI yang sudah melayani. Ya sehingga ketika saya melayani, wih mantap, khotbah saya semangat. Kenapa? Karena full ya rohani dan jasmani ya. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, tapi saya menarik ungkapan serving ini dari kata to be a servant. Ya, dalam sebuah kamus bahasa Inggris, kata serving ini to be a servant. Nah, kata servant ini dari akar kata hamba, doulos. Dan kita tahu yang namanya doulos adalah orang yang sebenarnya nggak punya hak hidup. Hak hidupnya sudah diberikan kepada tuannya. Jadi 100% tuannya pemilik hidupnya. Itu namanya doulos. Saudara, kalau kita telah ditebus oleh Kristus, seharusnya kita punya panggilan sebagai orang percaya. Dari kita bertobat, kita menyembah, kita bersekutu, kita bertumbuh, dan klimaksnya adalah melayani Kristus. Target, sasaran kita jadi orang Kristen bukan sekedar kita diberkati Tuhan, bukan disembuhkan penyakit kita, bukan dipulihkan usaha kita, bukan hutang kita ditopang oleh Tuhan secara ajaib sehingga kita bisa melunasi hutang kita. Tetapi pada akhirnya kita melayani Yesus Kristus. Dan kalau kita melayani saudara, kita harus sungguh-sungguh punya hati yang menunjukkan tertuju hanya kepada Kristus Tuhan kita. Kenapa ada banyak orang saudara tidak giving the best? Kalau jadi suami dia giving the best buat istri. Jadi istri nggak giving the best buat suami. Jadi orang tua tidak not giving the best for their children. Karena nggak sadar. Saudara, mari kita baca dalam Kolose 3:22. Ketika para hamba, doulos, zaman itu harus melayani Tuhan, ada yang bengis, ada yang jahat. Tetapi di firman Tuhan berkata, harus punya ketulusan hati karena takut akan Tuhan. Dan dalam Kolose 3:23 ini ayat yang sangat terkenal. Ini ayat buat hamba-hamba yang tadi saya singgung. Yang hak hidupnya sudah dimiliki oleh tuannya dan ada tuan-tuan yang bengis. Tetapi firman Tuhan berkata buat para hamba, buat para doulos. Douloi bahasa Yunaninya untuk jamak. Apapun juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. With all your heart, 100%. Giving your best must be excellent service. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pelayan orang percaya sudah lihat. Seperti ini. Saudara melayani B. Saudara menjadi seorang suami. Melayani istri. Istri melayani suami. Orang tua melayani anak. Anak melayani. Kita saling melayani. Saudara para hamba Tuhan. Kita melayani, ada manusia, ada orang, ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan buat kita. Ada domba-domba Allah yang Tuhan percayakan buat kita kalau kita hamba Tuhan. Ada jemaat Tuhan GKSI yang Tuhan percayakan. Ada saudara kita yang saat ini mungkin bergabung beribadah bersama dengan kita melayani. Tapi lihat saudara, segitiga ini. Ketika kita melayani seorang, kita lakukan. Bukan semata-mata buat si A atau si B. Tapi kita lakukan, itu buat Tuhan. Dan kalau kita lakukan buat Tuhan, harus seperti Maria. Giving the best. Kasih yang terbaik. Kalau sudah mengasihi seseorang, mau gak kasih yang jelek-jelek? Gak mungkin. Saudara akan berpikir keras. Kita berpikir, gimana nih kalau istriku ulang tahun. Kita mesti kasih sesuatu yang dia senangi. Kita kasih dia tiket ya busway. Karena istri kita suka naik busway. Jangan gitu dong. Ya gak? Gitu. Kasih sama anak kita. Gitu, ya gak? Brosur handphone. Ya gak? Dengan berkata, anak. Kita beriman, kita tumbang tangan tiap hari. Satu hari kelar, kamu dapat handphone ini. Haleluya. Walaupun belum bisa beli handphonenya, minimal brosurnya dulu kita kasih lihat sama anak kita. Kita mau kasih yang terbaik. Kalau saudara saat ini sedang berkata, Tuhan saya mau memberi yang terbaik. Saudara, kepada siapapun juga saudara lakukan. Kasih yang terbaik. Karena kenapa? Pelayan kita saudara, itu kita tujukan kepada Tuhan. Jonsung dikasih yang terbaik. Makanya saudara lihat, dia menjadi seorang
hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Dia tanggalkan semua yang namanya gelar Master of Science. Dia punya gelar PhD dalam bidang kimia. Tapi dia tanggalkan semua. Kenapa? Dia mau yang terbaik. Robert Alexander Jeffrey ini anak konglomerat. Bapaknya tuh punya perusahaan besar di Kanada. Kalau nggak salah perusahaan surat kabar. Bapaknya mau supaya dia mewarisi bisnisnya. Tetapi saudara, ketika dia terima warisan, semuanya dia habiskan. Dalam tanda petik saya habis. Sebenarnya dia persembahkan buat Tuhan. Saudara-saudara, Robert Alexander Jeffrey meninggal itu di sebuah penjara di Makassar. Ketika Jepang masuk saudara di Indonesia, semua orang asing, orang barat termasuk Robert Alexander Jeffrey ditangkap oleh Jepang dan dimasukkan. Tetapi sekarang saudara ada namanya Gereja Kemah Injil Indonesia, ada namanya STT Jeffrey. Itu hasil buah pelayanan dari Robert Alexander Jeffrey. Kenapa? Karena dia giving his best when he was alive. Itu pelayanan. Saya suka menciptakan saudara seorang ibu namanya Tante Suwono. Ini jemaat yang meninggal di usia 95 tahun. Tante Suwono punya bisnis namanya, kalau saudara daerah Grogol pasti tahu, Depot Surabaya. Saudara-saudara, dia selalu bikin makanan kotak khusus buat orang-orang pinggir jalan. Dia bisa sediakan dan kirim orang, tapi enggak, dia sendiri lakukan. Kenapa? Karena dia berkata, saya melayani Tuhan Yesus. Di usia lanjut, dia masih pelayanan penjara Tangerang buat pelayanan anak-anak yang masuk penjara. Luar biasa, Tante Suwono Amahuma. Dia giving her best when she was alive. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Kristus? Hubungan kita dengan Kristus. Sudahkah kita memberi yang terbaik? Sudahkah kita melayani keluarga kita dengan memberi yang terbaik? Melayani pekerjaan Tuhan. Dalam bekerja sekalipun harus beri yang terbaik. Saudara seorang atlet olahragawan harus kasih yang terbaik. Saya baca beberapa saudara kisah olahragawan yang hebat luar biasa. Kenapa? Karena dia berkata ketika saya bertanding buat Kristus. Apakah kita jadi berkat bagi banyak orang saudara? Karena kita memulai Kristus, kasih yang terbaik. Dalam perjanjian lama, korban-korban animal use in sacrifice harus yang terbaik, tidak boleh bercacat celah. Tidak boleh saudara. Dan saya senang dengan ungkapan dari seorang namanya Martin Luther King. Dia berkata, if a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted or Beethoven composed music or Shakespeare wrote poetry. Kalau seseorang disebut sebagai tukang sapu jalanan, dia harus sapu jalanan seperti Michelangelo melukis, seperti Beethoven menulis lagu, seperti Shakespeare membuat sebuah puisi. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, here live a great street sweeper who did his job well. Sehingga seluruh semesta berhenti pause dan berkata, di sini ada seorang yang pernah hidup, tukang sapu jalanan yang melakukan kerjaannya dengan luar biasa. Kita mau suatu hari kelak Tuhan menilai kita. Ada seorang suami yang pernah hidup, lakukan yang terbaik buat keluarganya. Ada seorang istri yang pernah hidup, yang beri yang terbaik buat keluarganya. Ada seorang anak yang melakukan terbaik. Ada seorang pekerja, hamba Tuhan, pendeta, elders, pengurus, hamba-hamba Tuhan. Yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga terakhir saudara. Kita harus saudara memiliki sikap hati penilaian iman di hadapan Kristus. Yang ketiga saudara, penilaian iman oleh Kristus. Yohanes 12 ayat 7 dan 8 berkata, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburannya. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tadi kan saya singgung soal kritiknya Yudas. Yudas menganalisa dan berkata, kenapa gak dikasih kepada orang miskin? Ini kan 300 dinar, ini jumlah yang besar. Memang kadang-kadang saudara saya ingat ada kisah, ya seorang keluarga, seorang bapak keluarga, dia dengan anaknya mau menjual keledai di sebuah pasar. Pas jalan, ya bapaknya yang jalan, anak yang naik. Di kampung A berkata, ini anak nggak kasihan sama bapaknya, masa bapaknya jalan kaki. Akhirnya masuk kampung B, anaknya berkata, Pak, saya yang naik deh. Bapak yang naik, saya yang jalan. Di kampung B dikritik lagi, ini bapak nggak kasihan, kok anaknya, ya yang anak-anak naik. Akhirnya mereka berkata, kita tadi
Kamu naik, dikritik. Saya naik, dikritik kata bapaknya. Mari kita berdua naik keledai ini. Pas mereka sama-sama naik, masuk kampung C. Kampung C berkata, ini kasihan sekali keledainya. 2 orang naik. Akhirnya masuk kampung D. Mereka berkata, kok tadi kita naik, nih sama naik. Gimana kalau sekarang keledainya yang kita gotong? Masuk kampung D. Orang di kampung D berkata, ini orang blow on. Masa keledai yang digotong? Saudara, memang selalu begitu. Kadang-kadang ada orang nggak nyaman. Ada aja. Ya, saudara mungkin sudah melayani sebagai worship leader, sudah melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Ya, GKSI saya tahu ini gereja yang sudah puluhan tahun berdiri dan banyak buah pelayanannya. Tapi pasti aja ada yang orang kritik. Saya mengatakan bukan berarti kita anti kritik. Ya, bukan berarti kita nggak mau dievaluasi. Tetapi penilaian Tuhan Yesus yang lebih penting. Lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus mengatakan bukan Tuhan Yesus tidak peduli kepada orang miskin. Namun Kristus menyatakan bahwa perbuatan melayani Maria itu sebuah tindakan profetik tentang kematiannya yang akan menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus melihat kedalaman hati seseorang. Never stop doing your best because someone doesn't give you credit. Jangan kita jadi berhenti untuk melakukan yang terbaik. Jangan kita menjadi tawar hati lemah karena orang tidak memberikan penghargaan atau kredit. Sudah baca dalam Injil Lukas 21 ayat 1. Ada perempuan janda miskin hanya memberikan 2 peser. Tapi lihat pilihan Tuhan Yesus. Dia memberi lebih banyak daripada semua orang. Di Yoido Full Gospel Church. Saya membaca kisah dari seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Yonggi Cho. Seorang janda miskin. Yang memberikan persembahan untuk bangunan gedung gereja. Hanya mangkok sendok garpu yang dia punya. Tapi persembahan sendok garpu ini yang semula ditolak oleh Pendeta Yonggi Cho. Karena perempuan janda ini tinggal di perumahan pemerintah. Untuk orang-orang janda-janda miskin. Harta yang paling dia punya adalah mangkok sendok garpu. Tapi dia mau mempersembahkan buat Tuhan. Semula Pendeta Yonggi tolak saudara. Tetapi akhirnya Pendeta Yonggi terima karena ini perempuan janda miskin ini. Maksa untuk memberi. Tetapi ini menjadi sebuah berita yang luar biasa. Tiba-tiba ada pengusaha yang berkata, saya beli tuh mangkok sendok garpu dengan nilai yang tinggi. Saudara. Tiba-tiba itu juga mendorong ada banyak jemaat yang lain yang mau menikah. Uang pernikahannya, ya pesta pernikahannya disumbangkan untuk bangunan gedung gereja. Dan banyak lagi yang dilakukan. Akibatnya saudara, bangunan gereja yang semula berhenti mulai bisa dibangun. Kenapa saudara? Karena orang-orang itu melakukan ya seperti janda yang miskin tadi itu untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Jadi penilaian yang harus kita pikirkan penilaian dari Tuhan. Kalau saudara lakukan, karena Tuhan yang melihat hati saudara, Tuhan yang maha tahu kedalaman hati saudara, Tuhan lihat. Maka kalau kita lakukan itu, pasti kita lakukan giving our best to God and others. Ada kisah 3 tukang bangunan saudara. 3 tukang bangunan ini. Yang pertama ditanya, lagi bangun apa? Yang pertama, ya saya lagi kerja nih, lagi cari duit, kumpulin uang buat di kampung. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu lagi ngapain nih? Yang kedua berkata, iya nih saya lagi bangun sebuah rumah. Tahu nih rumah siapa nih? Ya. Tapi yang ketiga, tanya, kamu lagi ngapain? Saya lagi bangun sebuah gedung yang namanya rumah ibadah untuk Tuhan. Dan saya melakukan ini sebaik mungkin. Karena saya sedang bangun untuk Tuhan. Saudara seperti 3 tukang bangunan ini. Apa yang saudara lakukan saat ini dalam hidup saudara? Apakah saudara hanya untuk kepentingan diri sendiri? Tukang bangunan yang pertama berkata, dia kerja untuk dapat uang, bisa uang di kampung. Yang kedua, dia lakukan ya seperti rutinitas karena dia seorang tukang bangunan. Tapi yang ketiga, dia tahu dia sedang bangun yang namanya sebuah bangunan untuk ibadah. Saudara, apa yang saudara lakukan saat ini? Apakah saudara sedang melakukan untuk kemuliaan Tuhan? Kalau sudah lakukan untuk kemuliaan Tuhan, give our best. Bagaimana saudara saya simpulkan? Kita rela memberikan yang terbaik kepada Kristus. Yang pertama, kita harus punya pengalaman iman dalam Dia. Yang kedua, kita sedang melayani Kristus. Dan yang ketiga, Tuhanlah yang menilai hati kita. Kalau Tuhan melihat hati kita, kita selalu memberi yang terbaik. Saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar.
Biarlah Tuhan berbicara buat kami. Biarlah kami menjadi seorang suami yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan. Sehingga istri, anak-anak diberkati Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang istri selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga suami dan anak-anak diberkati Tuhan. Biarlah kami menjadi orang tua selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga anak-anak kami diberkati Tuhan. Kami menjadi orang-orang muda selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga orang-orang sekeliling kami, keluarga kami, orang tua kami selalu mengalami berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami sebagai jemaat Tuhan, biarlah kami selalu memberi yang terbaik. Sehingga keberadaan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, orang banyak boleh melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh nyata dan mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan selalu untuk selalu memberi terbaik, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, jemaat GKSI, ITC, Bethlehem. Tuhan berkati. Apapun keberadaan kami, masalah kami, pergumulan kami tahu. Kalau kami selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan menjadi pembela kami yang agung, pembela kami yang ajaib. Memberikan kami kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tumbuhkan terus jemaat Tuhan. Jemaat GKSI menjadi gereja yang diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi pada para pemimpin, para leaders, para hamba Tuhan, yang para elders, jemaat Tuhan GKSI yang memberikan saya kesempatan melayani Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia daripada Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupanmu. Oleh sebab itu diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah bisnismu. Terimalah seluruh kepenuhan berkat Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.